pertumbuhan sama perkembangannya itu berbeda. Yang satu tinggi, yang satu pendek, itu yang satu subur, yang satu lain. Benar kan? Nah, kan kira-kira itu yang menyebabkan perbedaan itu apa? Terus yang satu subur, yang satu layu kira-kira karena kurang cahaya matahari bisa. Terus kenapa? Siram. Nanti banyak ya faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tubuh. Hari ini kita akan belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut. Terus kemarin kita belajar apa? Tentang struktur biji perkecambahan. Nah, itu tes ya tentang struktur biji, kalian masih ingat apa enggak? Nih, ada masih ingat? Outline apa? Menyimpan makanan, menyimpan dalam makanan gitu. Terus embrio ada dua, apa aja? Betul, pemula, bukan? Kapan dibuat? Kulit biji? Oke, berarti masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan sama perkembangan. Apa aja faktor-faktornya? Yang pertama faktor internal. Faktor internal itu yang dari dalam tumbuhan. Ada hormon. Hormon itu mengendalikan metabolisme tumbuhan. Ada 3 hormon yang berperan. Hormon auksin. Hormon auksin itu mendorong perpanjangan batang dan akar, pembelahan sel, sama ada fototropisme. Fototropisme itu pertumbuhan ke arah cahaya. Maksudnya pertumbuhan ke arah cahaya itu ibu terakhir pada contohnya saja. Dulu pernah percobaan kacang hijau yang ditanam di kapas. Ibu tanam 3. Ibu kasih 3 ini tuh perlakuannya beda-beda. Yang satu ibu taruh di luar, di ruang terbuka, yang satu di dekat jendela, sama yang satu di ruang tertutup. Yang di ruang terbuka tuh tumbuhnya lurus ke atas. Tapi kalau yang di jendela, tumbuhnya tuh miring ke arah jendela. Itu kan berarti membuktikan bahwa tumbuhan tuh tumbuh mengikuti arah datangnya cahaya dari jendela. Itu namanya fototropisme. Lalu ada hormon Hiberlin. Hormon Hiberlin itu nanti mempengaruhi pertumbuhan biji, perkembangan embrio, sama perkecambahan. Selanjutnya ada hormon sitokinin. Sitokinin sendiri itu pembelahan sel yang akan merangsang pembentukan akar. Setelah itu ada gen. Selain hormon, faktor internalnya juga gen. Gen itu menentukan sifat-sifat yang diwariskan dari induknya. Selanjutnya ada yang kedua faktor eksternal. Faktor eksternal itu yang dari luar. Ada cahaya matahari. Cahaya matahari itu sumber energi utama untuk fotosintesis. Kekurangan cahaya matahari dapat menyebabkan etiolasi atau pertumbuhan batang yang panjang, kurus, dan pucat. Selanjutnya, selain ada cahaya matahari, ada air. Air juga berperan untuk fotosintesis. Terus ada transportasi nutrisi dari tanah. Kemudian ada udara. Udara itu menyediakan CO2, karbon dioksida, untuk proses fotosintesis. Juga menyediakan oksigen untuk respirasi. Selain itu ada tanah. Kualitas tanah yang subur itu kan banyak mengandung air sama unsur hara atau nutrisi. Jadi dapat membantu mendukung pertumbuhan yang lebih baik. Selain itu ada unsur hara. Unsur hara di sini itu nutrisi-nutrisi yang diperlukan oleh tumbuhan. Selanjutnya yang terakhir faktor eksternal ada suhu. Jadi setiap tumbuhan kalau mau melakukan metabolisme kayak fotosintesis, respirasi, itu tuh memerlukan suhu optimalnya masing-masing. Biasanya dia mau ditanyakan faktor internal dia apa aja? Hormon sama kalau eksternal suhu, air, udara, cahaya matahari, tanah, dan terakhir suhu dah. Unsur hara. Setelah ibu terangkan, kalian langsung mengerjakan. Sebelum mengerjakan KPD kita perlu konsentrasi buat nge-refresh pikiran. Kalau ibu bilang pagi, kalian nembok 1. Kalau ibu bilang sore, kalian nembok setengah. Kalau malam, kalian nembok 2 kali. Paham? Siang nggak ada ya? Gak apa-apa. Yuk, pagi, sore,
Pagi, malam, siang. Ya konsentrasi lagi. Pagi, sore. Ya konsentrasi ya sekali lagi terakhir. Pagi, malam, pagi, siang. Kelompok 2 Muhammad Fisya. Kelompok 1 kemarin kan ada yang belum selesai di bagian ini. Sama kalau gambaran bisa diselesaikan. Lalu kalian mengerjakan yang bagian ini tentang faktor-faktor yang mempengaruhi. Ya udah selesai kita bahas ya. Yuk dibuka yang bagian teka-teki silang kita bahas. Proses awal dari kehidupan tumbuhan disebut sebagai berkecambahan. Kecambahan. Ada yang beda? Sama semua? Iya. Nomor 2 yang menurun. Bagian biji yang berfungsi untuk mengangkat kotiledon adalah ada yang beda? Sekarang yang ayo buat ringkasan. Kelompok 6 internal hormon. Ada yang mau melengkapi tadi bagian hormonnya? Yang belakang sendiri nomor berapa? 8 ya? Siapa 8? Coba dilengkapi hormonnya. Hormon auksin mendorong kekencangan badan dan akan menggerakkan sel Fototropisme. Selanjutnya hormon ibernetin memberikan bukti perkembangan embrio dan berkencang badan. Pembelahan sel berlangsung menunjukkan akar dan cabang tanaman. tadi faktor internal ada apa aja? Gen dan hormon. Hormon sendiri ada 3 di tumbuhan. Ada auksin, gibberellin, sama kalau faktor eksternalnya apa aja? Cahaya matahari, air, tanah, suhu, nutrisi. Terus apa lagi? Unsur hara. Unsur hara atau nutrisi. Sampai sini udah paham yang mau ditanyakan? Hari ini kita belajar apa aja? Simpulkan faktor-faktor yang eksternal. Terus biar paham pertumbuhan primer tadi apa? Memanja. Sekunder bagian sini apa? Yang besar 3 meter. Letaknya di Kambium. Kambium. Terus kalau primer letaknya di Ujung batang lingkar. Oke. Nah, bab 1 kita besok. Semuanya bab 1 semua ya, dari manusia, hewan, tumbuhan. Tadi PPT-nya Ibu kirim biar kalian bisa belajar. Soalnya pilihan ganda. Tapi saya ditanyakan? Oke. Berapa salah Bu? 40 sampai 25? Iya.
Sekian ya, Ibu akhiri. Kurang lebihnya atau ada